Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra. Ya, kali ini kita akan belajar bahasa Jawa Pesinaon Papat tentang Hana Caraka atau tentang aksara Jawa. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu pada Allah, semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, bahasa Jawa Pesinaon Papat itu merupakan pelajaran bahasa Jawa yang terakhir di semester yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang Hana Caraka atau aksara Jawa. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.4, yaitu mengenal aksara Jawa legena 10 huruf. Ya. Kemudian KD 4.4 membaca dan menulis aksara Jawa legena 10 huruf sama. Indikatornya yang pertama menjelaskan asal-usul aksara Jawa legena. Kemudian yang kedua membaca aksara Jawa legena sebanyak 10 huruf. Kemudian yang ketiga menulis aksara Jawa legena sebanyak 10 huruf. Nah, kita lanjutkan kembali. Maca cerita asal-usulnya aksara Jawa. Nah, sekarang kita membaca cerita tentang asal-usulnya aksara Jawa. Seperti apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Aji Saka neng Medang Kamulan. Artinya Aji Saka itu berada di Medang Kamulan. Nah, ini asal mula dari aksara Jawa. Zaman gemien, ana ratu arane Prabu Dewata Cengkar. Zaman dahulu ada ratu, ya, ada raja namanya Prabu Dewata Cengkar. Dheweke dadi ratu neng Praja Medang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar itu jadi ratu atau jadi raja di Medang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar wateke kurang apik. Prabu Dewata Cengkar itu sifatnya tidak baik. Prabu Dewata Cengkar seneng mangan wong. Prabu Dewata Cengkar itu suka makan orang. Rakyat Medang Kamulan pada wedi lan susah atine. Rakyat Medang Kamulan itu pada takut dan hatinya susah. Saben dina rakyat kudu nyediakna panganan nggo Prabu Dewata Cengkar. Setiap hari rakyat Medang Kamulan itu harus menyediakan makanan. Makanannya berupa orang, ya, mestinya untuk Prabu Dewata Cengkar. Nalika rakyat susah atine, ana satria arane Aji Saka teka neng Medang Kamulan. Ketika rakyatnya sedang bersusah hati, ada kesatria namanya Aji Saka datang ke Medang Kamulan. Aji Saka teka mlebu umah salah sawijine rakyat arane Mbok Randa. Aji Saka itu datang ke rumah salah satu rakyat di Medang Kamulan namanya Mbok Randa. Mbok Randa cerita kejadian nang Medang Kamulan. Mbok Randa itu cerita kejadian yang ada di Medang Kamulan. Rakyate bendina ana sing depangan dening Prabu Dewata Cengkar. Rakyatnya setiap hari ada yang dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka atine melas banget maring nasibe rakyate Medang Kamulan. Aji Saka itu hatinya merasa kasihan, ya, kepada nasibnya rakyat Medang Kamulan. Setiap hari ada saja persembahan untuk dimakan sama Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka ora tega angger rakyate Medang Kamulan entong dipangan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka itu tidak tega kalau rakyatnya Medang Kamulan habis dimakan sama Prabu Dewata Cengkar. Nah, itu. Aji Saka teka nang Medang Kamulan. Aji Saka akhirnya datang ke Medang Kamulan.
Aji Saka bareng karo abdine papat yakuwe Duga, Prayoga, Dora lan Sembada. Aji Saka itu datang bersama abdinya 4, yaitu Duga, Prayoga, Dora lan Sembada. Dora lan Sembada ditinggal nang Pulau Majeti. Dora dan Sembada itu ditinggal di Pulau Majeti. Duga lan Prayoga melu Aji Saka maring Medang Kamulan. Duga dan Prayoga itu abdinya ya, ikut Aji Saka ke Medang Kamulan. Dora lan Sembada diperintah jaga kerise Aji Saka. Dora dan Sembada itu kan ditinggal ya di Pulau Majeti, itu disuruh untuk menjaga kerisnya Aji Saka. Welinge Aji Saka maring Dora lan Sembada ya kuwe ora kena nusul angger ora diceluk. Perintahnya Aji Saka kepada Dora dan Sembada ya yang ditinggal di Pulau Majeti itu supaya tidak boleh nyusul kalau tidak dipanggil. Nah itu ya, tidak boleh nyusul kalau tidak dipanggil. Pesen nomor lorone, keris ora kena diwehna sapa bae kejaba maring Aji Saka. Pesan yang kedua ya kepada Dora dan Sembada, kerisnya Aji Saka itu tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka. Ya, dilanjut maning. Nang sawijine dina giliran Aji Saka depangan Prabu Dewata Cengkar. Pada salah satu hari giliran Aji Saka yang mau dimakan sama Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka gelem depangan Prabu Dewata Cengkar ningan Aji Saka duwe jalukan ya kuwe Aji Saka jaluk lemah sing ambane seikete sing agi dienggo. Aji Saka itu boleh dimakan sama Prabu Dewata Cengkar, tapi Aji Saka punya permintaan, yaitu Aji Saka minta tanah ya, bagian tanahnya Medang Kamulan yang luasnya itu 1 ikat kepala yang sedang dipakai sama Aji Saka. Nah itu. Prabu Dewata Cengkar wateke medhit. Prabu Dewata Cengkar itu sifatnya pelit, petitil ya. Merga dipikir ikete ora ambak. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar nyaguhi panjaluke Aji Saka. Karena dipikir-pikir iketnya Aji Saka itu tidak luas ya, ora ambak. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar itu menyanggupi permintaannya Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar ngongkon Aji Saka nggelar ikete. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar itu menyuruh Aji Saka untuk menggelar ikat kepalanya tadi. Aji Saka nggelar ikete jebule amba banget. Aji Saka menggelar ikat kepalanya ya, ternyata luas sekali. Nah itu ternyata jadi semakin luas. Tadinya hanya seikat kepala yang dipakai, ternyata melebar jadi luas sekali. Ambane nganti tekan Segara Kidul. Luasnya itu sampai ke laut pantai selatan. Nah, itu Segara Kidul. Prabu Dewata Cengkar ngetutna ambane iket. Prabu Dewata Cengkar itu mengikuti. Nah, mengikuti sampai luasnya iket kepalanya tadi. Bareng tekan pinggire Segara Kidul, setelah sampai di pinggir laut selatan, ikete Aji Saka diketebna. Prabu Dewata Cengkar banjur kontal kecemplung Segara Kidul. Prabu Dewata Cengkar akhirnya jatuh tercebur ke Segara Kidul atau ke pantai selatan. Dheweke ilang nang Segara Kidul ya. Prabu Dewata Cengkar itu hilang di pantai selatan. Ningan sailange Prabu Dewata Cengkar ana baya putih sing jebule malikane Prabu Dewata Cengkar. Tetapi sehilangnya atau setelah hilangnya Prabu Dewata Cengkar,
ternyata ada buaya putih yang ternyata jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Nah, merga medang kamulan Ratune Sirna, Aji Saka diwisuda dadi Ratu Medang Kamulan. Karena Raja Medang Kamulannya hilang atau tidak ada, maka Aji Saka itu diangkat menjadi Raja Medang Kamulan. Aji Saka perintah Duga lan Prayoga nusul Dora lan Sembada. Aji Saka itu akhirnya menyuruh Duga dan Prayoga, ya tadi abdinya atau pesuruhnya, untuk menyusul Dora dan Sembada. Nenggalan Duga lan Prayoga kepethuk Dora. Di tengah jalan Duga dan Prayoga itu bertemu dengan Dora. Dora banjur ajek nusul Aji Saka. Dora akhirnya mengajak untuk menyusul Aji Saka. Sembada ora gelem sebab ora diceluk dening Aji Saka. Sembada tidak mau karena tidak dipanggil langsung sama Aji Saka. Dora banjur njaluk kerise. Dora akhirnya minta kerisnya Aji Saka. Sembada orang ngulung merga dudu Aji Saka dewek sing jikot. Sembada tidak mau memberikan kerisnya kepada Dora karena bukan Aji Saka sendiri yang mengambil, seperti itu. Dora lan Sembada banjur pada adu kesakten. Dora dan Sembada akhirnya berkelahi sendiri, adu kesaktian, bertarung sendiri. Dora lan Sembada perang tanding. Dora dan Sembada itu akhirnya berperang sendiri. Loro-lorone mati kenang kerisnya Aji Saka. Dua-duanya itu akhirnya mati semua karena terkena kerisnya Aji Saka. Nganggo ngeling-eling lakon mau, Aji Saka nganggit aksara Jawa cacahe 20. Nah, untuk mengingat-ingat, nah tadi peristiwa tadi ya, Aji Saka itu akhirnya mengarang aksara Jawa, jumlahnya ada 20. Aksara Jawa 20 kuwe onine, aksara Jawa 20 itu bunyinya seperti ini. Ya ini ada namanya aksara Jawa. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Nah ini Hana Caraka, H ini hurufnya ini, H, Na, Ca, Ra, Ka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Nah ini artinya apa ya? Kita coba bahas. Hana Caraka artinya adalah anak utusan. Hana Caraka, anak utusan. Tadi abdine ya, abdine Aji Saka. Data Sawala artinya pada pesulayan. Pesulayan itu artinya bertengkar. Nah, pada gelut. Pada jayanya, tegesnya pada degdayane, sama-sama saktinya. Nah itu ya, pada degdayane. Maga Batanga, Maga Batanga itu artinya pada matine, akhirnya sama-sama matinya, pada jadi batang nih, Batanga, Maga Batanga, sama-sama menjadi batang atau mati. Nah, ini adalah aksara Jawa. Kita belajar nanti tentang aksara Jawa ini dari H sampai La ya, cuma 10 saja. Ngenali wujudnya aksara Jawa utawa Hana Caraka. Nah, tadi kita sudah sepintas mengenal ya. Aksara Jawa sing esih utuh diarani legena, urung disandangi. Ya, aksara Jawa yang masih utuh ini seperti ini nih, tidak ada sandangannya, tidak ada tambahan wulu, tidak ada tambahan pepet, ya itu. Nanti kita belajar lebih jauh lagi ke sana, ya. Itu disebut dengan aksara Jawa legena, masih asli. Nah, ini belum diberi sandangan. Aksara Jawa sing esih wutuh, macane kabeh monine a. Nah, itu Hana Caraka. Tuh, Data Sawala. Bunyinya belakangnya adalah a, ya. Aksara Jawa kue ana 20. Nah, ini dari H sampai nga itu ada 20.
Supaya gampang diapalna, siki sinau 10 disit ya kue aksara H nganti aksara La. Ya, supaya gampang atau mudah untuk dihafalkan. Sekarang kamu belajar 10 dulu aksara Jawa ya, dari H sampai La. Tuh. Mayuh gatekna sing temenanan video kie. Sekarang perhatikan video berikut ini. Nulis aksara Jawa. Mayo sinau nulis aksara Jawa nganggo sandangan suara. Sedurunge kuwe, mayo sinau dhisit carane nulis aksara Jawa. Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, po, to, ngo. Sandangan suara. Apa kue sandangan suara? Sandangan suara ya kue sandangan sing digunakna kanggo ngowahi suarane aksara Jawa. Sandangan suara ana 5 ya kue wulu. Suarane I. Contone diwaca pi pi. Suku. Suarane U. Contone diwaca tuku. Taling. Suarane E. Contone diwaca le le. Taling tarung. Suarane O. Contone diwaca toko. Pepet. Suarane E. Contone diwaca cetak. Nah, itu videonya ya. Kalian bisa mencermati bagaimana cara menulis Hana Caraka dan membuat kalimat
Kita lanjutkan lagi. Sudah selesai ternyata ya bahasa Jawa pesinaon papat. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Wangsulana pertakonan nang ngisor kie. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, tadi tentang asal mula atau asal usul dari aksara Jawa. Ini pertanyaannya. Nomor 1. Sapa arane ratu sing seneng mangan wong? Siapa itu? Ratunya atau rajanya Medang Kamulan? Siapa tadi ya? Terus yang kedua, atau nomor loro, kepriwe carane Aji Saka nulung rakyat Medang Kamulan? Bagaimana caranya Aji Saka menolong rakyat Medang Kamulan? Tuh, seperti apa caranya? Nomor 3, apa pusakane Aji Saka sing dienggo ngalahna Ratu Medang Kamulan? Pusakane apa ya yang nanti luas sekali gitu. Padahal hanya secuil, ternyata setelah digelar jadinya luas. Nah, itu apa pusakanya? Terus kemudian nomor 4, sapa bae arane abdine Aji Saka? Ada papat ya, arane abdine Aji Saka. Nah, sapa? Jelaskan. 5, tulisna kedadian sing nengeri lahire aksara Jawa. Tuliskan kejadian untuk mengingat-ingat tadi ya, lahirnya aksara Jawa itu tadi seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi ya ternyata. Tulisna latine tembung ngisor kie. Nah, ini ada aksara Jawa. Kalian ditulis latinnya atau tulis artinya. Ini kata apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kalian baca ini tulisan apa. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, tulisnya tembung ngisor kie nganggo aksara Jawa. Nah, sekarang kamu membuat aksara Jawa dari kata berikut ini. Nomor 1, sara. Nah, nomor loro, kana. Nomor 3, kaca. 4, sada. 5, salah. 6, rata. Itu nata. 8, sapa. Sangat dawa. 10, rawa ya. 10 saja kalian coba menulis aksara Jawa Legena ya, gampang. Kalian bisa buka yang tadi ya, aksara Jawa Pak Guru yang tadi di depan. Nah, itu boleh. Sementara boleh lihat dulu, enggak apa-apa untuk belajar ya. Begitu tugas dari Pak Guru. Ya, jangan lupa ditulis dulu pertanyaannya biar nanti Pak Guru menilainya tidak bingung. Kemudian dikerjakan di buku bahasa Jawa. Nah, sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran bahasa Jawa pesinaon papat dari Pak Guru. Ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, jangan malas-malasan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan tugas-tugas yang lain dari Pak Guru tentunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.